Jumpa lagi bersama dengan kita dalam ibadah online G-Fire pada malam hari ini. Saya percaya dalam seminggu ini banyak mujizat, banyak pertolongan, perlindungan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Demikian juga kepada orang tua kita, Allah juga campur tangan dalam pekerjaan dan usaha mereka. Dan malam hari ini kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan, baik dalam pujian penyembahan dalam firman Allah. Bahkan percayalah, tangan yang penuh dengan berkat itu sedang ditumpangkan untuk memberkati, mengurapi, bahkan memberikan kekuatan iman yang semakin kokoh di dalam dia tercurah malam hari ini. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat malam hari ini kembali kami datang kepada Tuhan untuk kami bersama-sama ibadah online G-Fire. Kami percaya Tuhan, Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Urapi kami semua yang ada Tuhan. Urapi G-Fire yang saat ini ada di rumah. Urapi kami hamba-hambamu yang melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja atas kehidupan kami. Ibadah kami menjadi ibadah yang luar biasa, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bersyukur kepadamu ya Allahku, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasakan keadaan yang baik-baik saja, keadaan hati kita penuh dengan sukacita, mudah bagi kita untuk mengatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi bagaimana jikalau saudara mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan dalam kehidupan saudara? Mungkin hari-hari ini banyak hal yang saudara alami yang tidak mengenakkan. Sanggupkah kalian untuk tetap bersyukur kepada Tuhan? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan segala ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. itu tidak menyurutkan kerinduan dan keinginan kami untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa kalau saat ini sampai dengan hari ini kami tetap ada, kami tetap hidup, itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita bersorak, berikan segala kemuliaan kita bagi Tuhan. Kita katakan, dengan sukacita Tuhan kami ingin menari dan menyanyi bagi Allah. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja. Coba saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang ada di rumah, mari sama-sama kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan bersorak-sorai. Langkahkan kakimu, gerakkan tanganmu, gerakkan kakimu untuk kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. Katakan, nyanyi bagi Dia sang Raja. Selamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri, G-Fire yang ada. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman-Nya. Kuasa Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita, karena Dia sumber kekuatan di dalam hidup kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan
kehidupan kami. Mungkin saat malam hari ini anak-anak Mujifire di mana mereka berada Tuhan sedang mengalami satu keadaan yang kurang mengenakkan. Tetapi kami percaya Tuhan, dengan kami mengucap syukur kepada Tuhan, maka kekuatan-Mu itu mengalir atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan lewat kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh memberkati kami semua yang ada. G-Fire yang ada Tuhan memberkati dengan berkat yang daripada Allah. Firman yang daripada Tuhan, yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu boleh membentuk kehidupan kami. Boleh kami lakukan Tuhan. Engkau memberikan kemampuan bagi kami untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak G-Fire yang tetap takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di akhir zaman ini Tuhan, kuasailah kehidupan kami dengan roh-Mu. Kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. G-Fire yang ada, kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Puji nama Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan. Kita percaya pujian penyembahan kita menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kita pun juga ambil keputusan untuk berkata, Tuhan, saya juga ingin persembahkan tubuh saya, roh, jiwa, dan tubuh saya ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Saya percaya saudara lakukan itu. Mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Allah di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kalau saudara baca judul berikutnya, Yesaya mendapat panggilan Allah. Ini peristiwa di mana Yesaya dipanggil oleh Tuhan. Dia berjumpa dengan Allah, dia melihat Allah duduk di atas tahtanya, dan saat itu Tuhan atau Allah memanggil dia menjadi seorang nabi. Dan yang sedikit kita mau renungkan adalah di mana di dalam ayat ini dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia. Ketika Yesaya dipanggil, justru di saat-saat di mana Raja Uzia itu mati. Tidak kebetulan peristiwa ini dicatat. Karena itu kita mau cari tahu siapa Raja Uzia. Ya, kalau saudara baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang pertama, di sana dikatakan, segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Jadi Uzia ini seorang muda. Dia berumur baru 16 tahun sudah diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Jadi satu jenjang keberhasilan karir yang luar biasa. Dan di dalam ayat yang ketiga, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Tidak selalu ketika raja-raja di Yehuda maupun di Israel, ketika mereka diangkat, dilantik, itu nama ibunya disebutkan. Tetapi di pengangkatan atau pelantikan Raja Uzia ini, di ayat 3 ada disebutkan nama ibunya. Apa alasannya firman Allah mencatat nama ibunya? Jawabannya di ayat yang keempat, saudara. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Rupa-rupanya ibunya pun memiliki kerinduan supaya Uzia ini sejak dari masa mudanya, bahkan ketika dia duduk di pemerintahan sebagai orang nomor 1, ibunya ingin Uzia ini hidup seperti bapaknya yang hidup benar. Ibunya atau sebagai orang tua ingin mengarahkan supaya masa muda Raja Uzia ini dan seterusnya selalu hidup benar, selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya orang tua kita masing-masing pun hari-hari ini mungkin banyak teguran, nasihat, didikan, bimbingan kepada kita. Mari ikuti. Mereka adalah pahlawan-pahlawan rohani dalam kehidupan kita.
Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang harus kita hormati, yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti nasihat-nasihat mereka. Karena apa? Mereka wakil Allah di tengah-tengah keluarga kita. Mereka dipakai oleh Allah untuk berbicara kepada kita, menegur setiap kesalahan kita, memperbaikinya, dan mengarahkan kita supaya kita hidup benar di mata Tuhan. Amin. Saya percaya itu yang kalian lakukan terhadap orang tuamu. Ya, karena itu terus perhatikan mereka. Kalau mereka mengalami kesusahan, mengalami pergumulan, ikut dukung dalam doa. Ikut memberikan semangat. Ayo ma, ayo pa, kita berdoa. Tuhan pasti lakukan mujizat. Ya, kalau mereka sudah berjasa bagi kita untuk mendidik kita dari sejak dalam kandungan, lahir sampai dengan kita sekarang ini, itu satu usaha jerih lelah yang luar biasa. Hormati mereka. Ya, hargai jerih lelah mereka dan juga ungkapkan kasih kita kepada mereka. Ya. Di dalam ayat yang ke-5, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Jadi rupa-rupanya bukan hanya nasihat orang tua yang diikuti oleh usia ini juga mengikuti nasihat atau didikan dari Zakaria. Siapa Zakaria? Zakaria hamba Allah, seorang nabi yang ada di tengah-tengah kehidupan Raja Uzia. Dan Zakaria ini yang mengarahkan untuk Raja Uzia mencari Allah, mengajar supaya takut akan Allah. Selain didikan orang tua, kita perlu juga untuk memperhatikan arahan dari hamba Allah, hamba-hamba Tuhan di gereja kita. Kami sebagai hamba Tuhan selalu mengarahkan untuk saudara takut akan Allah, hidup benar. Dan bukan seringkali ya, setiap malam kami pasti ingatkan, ayo berdoa sama-sama, jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitab, ya. Jangan lupa untuk terus mengandalkan Tuhan melalui kebenaran firman Allah, melalui nasihat, ataupun kadang-kadang juga mungkin melalui teguran, tetapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Dan mari kita sama-sama ikuti itu. Karena apa? Mereka adalah pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada kita, menjadi suara-suaranya Allah, menjadi tangan-tangan Allah untuk menjadi saluran kasih dalam hidup kita, untuk menjadi tangannya Allah yang menegur, mengingatkan, menepuk pundak kita. Ayo salah, ayo bertobat, ayo kembali ke jalan yang benar. Juga menuntun, ayo sama-sama bertumbuh, ayo sama-sama menghasilkan buah. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mari responi itu, ya. Ikuti itu. Dan di dalam ayat itu dikatakan, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usaha Raja Uzia ini berhasil. Jadi kalau engkau hidup menjadi hidup yang berhasil, engkau rindu hidupmu berhasil di hadapan Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh orang tua kita, nasihat didikan oleh orang tua kita, maupun hamba-hamba Tuhan yang selalu mengarahkan hidup kita, kita ikuti. Hidup benar di mata Tuhan. Kemudian kita mencari Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan hidup takut akan Allah. Dan ketika engkau mau melakukan itu, ketika saudara meresponi itu, dikatakan sebagaimana Raja Uzia dibuat berhasil dalam usahanya, demikian juga kita. Katakan amin. Amin. Ya. Masa depan kita diberkati, hidup kita berhasil. Sekalipun sekarang ini kita menimba ilmu terbatas hanya secara online, tetapi mujizat pasti terjadi. Bagi rekan-rekan yang bekerja pun, percayalah di tempat kerja di mana saudara ada, Tuhan akan membuat usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dan sangat disayangkan di dalam ayat yang ke-16, setelah ia menjadi kuat, setelah diberkati, setelah berhasil, setelah namanya itu termasyhur sampai ke negeri-negeri jauh, di dalam ayat yang ke-15 dijelaskan itu, juga di ayat yang ke-16, setelah dia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika sudah diberkati, sudah berhasil, ketika ada kelebihan dalam hidup kita, Tuhan membuat kita beruntung selalu. Jangan pernah tinggi hati. Ingat itu. Jangan pernah sombong. Kesombongan itu akan menghancurkan diri kita.
Kesombongan akan merusak hidup kita. Kesombongan akan merusak masa depan kita. Kesombongan akan merusak apa yang kita kerjakan. Dan dikatakan di sini ketika Raja Uzia menjadi sombong, ia melakukan hal-hal yang merusak. Bahkan ia berubah setia kepada Tuhan. Dia merasa sanggup, merasa mampu, tidak lagi butuh Tuhan. Jangan pernah lakukan itu. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Kita hanya butuh kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Makanya Tuhan pukul dia, Tuhan buat dia mengalami sakit kusta, bahkan dia menderita sampai akhir hidupnya. Ketika dia mati, itulah saat di mana Allah memanggil Yesaya menjadi seorang nabi. Artinya apa? Artinya ketika Raja Uzia tidak setia dengan panggilan Tuhan atas hidupnya, Tuhan bisa munculkan orang lain yang akan berdiri mengambil alih posisinya. Tuhan sudah tempatkan kita sekalian di posisi kita masing-masing. Jangan pernah ingkari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi anak Allah. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Allah. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menjadi teladan. Kita dipanggil untuk supaya orang melihat kita, melihat Yesus. Kita dipanggil untuk supaya orang ketemu Yesus lewat hidup kita. Jangan pernah ingkari panggilan itu. Karena hanya orang-orang yang mengingkari panggilanlah dia yang akan mendapatkan hukuman yang kekal di neraka. Dan hanya orang-orang yang mengikuti panggilanlah yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, jangan pernah ingkari itu. Teruslah berharap pada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, di tengah-tengah pergumulan ini, aku tidak mau mengingkari panggilan-Mu. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, aku tidak mau mengingkari panggilan-Mu. Bahkan kalau saudara perhatikan Daniel itu ada di Babel. Di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Daniel bisa saja berkata, ini tidak tepat. Posisinya tidak tepat kalau aku harus hidup kudus, hidup benar. Kami ini ada di Babel, tempatnya tidak mendukung. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Daniel. Walaupun di tempat yang tidak mendukung, walaupun di tempat yang tidak tepat, tetapi Daniel tetap mengambil putusan hidup benar, mencari Tuhan, hidup takut akan Allah, jaga kekudusan. Karena itu tetaplah setia pada panggilan Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami ingin Tuhan tidak mengingkari panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami ingin hidup benar. Kami ingin hidup Tuhan mencari Engkau senantiasa. Hidup takut akan Engkau Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan posisi kami digantikan oleh orang lain Tuhan. Kami tetap ingin berada di posisi di mana Engkau tempatkan kami dalam panggilan itu Tuhan. Baik kami yang masih sebagai pelajar, mahasiswa maupun kami yang bekerja Tuhan. Engkau tempatkan kami di posisi masing-masing untuk kami jadi berkat. Baik di tengah-tengah keluarga kami pun kami percaya Engkau juga ingin kami menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua, menjadi berkat dan kekuatan juga bagi orang tua. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, biarlah lewat hidup kami Tuhan, Engkau memakai kami Tuhan. Orang boleh ketemu Yesus lewat hidup kami. Orang boleh melihat bahwa keberhasilan kami capai karena campur tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya saat ini firman Allah itu boleh tertanam dalam hidup kami, membuat kami bertumbuh, bahkan Roh Kudus mengurapi kami. Segala permasalahan kami hadapi secara pribadi maupun masalah pergumulan dari orang tua kami masing-masing, usaha, keuangan, maupun Tuhan ekonomi dalam keluarga kami, semuanya dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami ada dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah senantiasa, dijauhkan dari kuasa-kuasa kejahatan, dijauhkan dari segala kuasa-kuasa sakit penyakit. Kami diberkati dengan berkat-berkat ilahi dan juga berkat-berkat jasmani yang luar biasa yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari rekan-rekan Cifayar angkat tanganmu. Kita terima rahmat berkat yang datang dari tempat yang maha tinggi. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tercurah pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, kepenuhan kealahan pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan. Dan juga berkat jasmani, yaitu kesehatan yang terbaik,
hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sekolahmu diberkati, kuliahmu diberkati, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, orang tuamu diberkati oleh Tuhan, pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan masalah persoalan yang kau hadapi diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Mujizat Tuhan, bahkan tangannya penuh dengan berkat ditaruh di atas hidupmu, memberkati, mengurapi engkau. Dan masa depannya diberkati Tuhan, yang berhasil, yang beruntung selalu. Itu nyata dalam kehidupan kita sekalian. Terima kasih Bapak. Bersyukur kepadamu kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai bertemu dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, baik khususnya dalam doa 10 hari. Saya ingin saudara ikuti dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-10. Biarkan lawatan Tuhan nyata, saudara mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Ikuti tuntunan nasihat orang tua, nasihat hamba-hamba Tuhan, dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.